Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra ini. Let's go to Japan bareng istri sekarang. Alhamdulillah mendarat di Tokyo. Ini sekarang bulan April pertengahan dan kalau kena bayangan gini masih dinginnya, ini sekitar 24-25 derajat, jadi sejuk gitu. Sekarang kita tunggu jemputan. Ini dia jemputan kita. Wow, dijemput Mas Surya dari Raw Japan. Wah, ketemu lagi kita. Baru nih. Baru dong. Wih, Alphard Fairfire nih. Fairfire. Wih, sama. Iya, aku juga sukanya Fairfire. Mantap. Let's go. Buat nikmatin belakang kok. Wih, thank you. Let's go. Warnanya juga sama ya, coklat ya ininya. Iya. Fairfire gini berapaan di Jepang? Wah, murah banget. Beda sama di Indonesia. Berapa, Mas? Ini sebenarnya kalau di kalau beli langsung di Toyotanya Hah? 700 juta. 7 juta yen. Oke. Cuma karena belinya sama kayak Indonesia nih. Hah? Susah, indenya lama. Oh, karena indahnya lama, tapi base price-nya 700 juta. Iya. Aku ini ngambilnya gitu sama kayak kayak orang kayak trading gitu, Pak. Trading dia udah beli di auction gitu. Nah, aku ngambil dari situ. Agak lebih mahal harganya. Oke, tapi nggak nyampe semiliar tetap. Nggak nyampe. Udah hybrid lagi. Jadi ini Fairfire hybrid, di sini harga price listnya 700 juta. Kalau di Indonesia 1,8. Ini speknya sama. Sunroof. Udah sama pakai sunroof, tapi ini ada parkir otomatisnya. Dan walaupun udah ada upping price juga di sini kalau lagi nunggu gitu tuh ternyata tuh. Tapi tetap aja nggak nyampe semiliar tuh, aduh. Seneng banget. Tapi parkirnya mahal, Mas Surya. Iya. Maksudnya. Jadi waktu saya posting di Instagram tuh banyak netizen yang berspekulasi ya bahwa ini katanya modus penebusan dosa katanya. Penebusan dosa. Enggak ya, ini benar-benar cuman sesimpel pria romantis ngajak istrinya kita jalan-jalan bareng gitu ya. Cuman itu aja, nggak ada apa-apa gitu. Dan memang Jepang itu kita suka sekali ke Jepang karena ya macam-macam ya. Udaranya segar dan sekarang itu lagi musim sakura, dan banyak hujan juga katanya sekarang. Jadi ini udah mendung, jadi disaranin buat bawa payung. Tapi nggak apa-apa, kita ke hotel dulu. Ini kita setiap ke Jepang tuh kita pakai layanannya dari Raw Jepang. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang, yang butuh guidance atau mungkin butuh transportasi, coba bisa DM ke Instagramnya Raw Jepang. Jadi enak kan sekalian, karena driver juga banyak orang Indonesia. Jadi ini kita mau nanya-nanya tuh enak gitu di situ. Oke, kita ke hotel dulu. Alhamdulillah udah sampai. Jadi ini istri nggak bilang-bilang dia pesen di mana hotelnya. Ini di tengah-tengah Ginza. Makanya ini kita koper banyak banget bawa. Ini pada kosong semua nih koper. Aduh, mencurigakan. Mas Surya, Halo. terima kasih ya. Thank you, Pak. Terima kasih banyak. Ya. Nanti pas kita pulang, bukan Mas Surya ya? Iya, aku bawa bus. Oh, lagi bawa bus. Oh, ini license-nya udah sampai bus nih, Iya, Mas Surya. sampai bus. Siap. Bus bisa. Siap. Thank you, Mas Surya. Thank you. Iya. Bisa, Pak. Bisa dong. Wah, enteng masih kosong. Iya.
Jadi mungil ya kamarnya. Tapi nggak apa-apa karena di Jepang itu kita banyak jalan-jalan dan sayang gitu kalau misalnya kita pesen kamar yang gede banget. Jadi ini kamarnya tetap bersih, modern. Yang tidak kita perhitungkan adalah kopernya bawa banyak banget. Koper kosong lagi. Oke, kita istirahat dulu. Kita jalan lagi habis ini. Habis maghrib kita cari makan malam di sekitar Ginza. Selamat pagi. Jadi tadi malam cuman makan aja rencananya, tapi ternyata jadi belanja tadi malam dan nggak sempet di record karena saya harus ngangkat belanjaan tadi malam. Dikit doang. Ini sekarang baru jam 8 kurang. Dan Ginza kalau hari kerja jam 8 tuh kayak gini. Mobil box, mobil pick up, supercarnya belum keluar jam segini, sepi banget masih pada tutup. Oke, kita jalan-jalan. Ini apa? Mahal, melon Jepang. Kalau di Jakarta harganya berapa segini? Kalau satu bulat gitu bisa berapa ratus ribu gitu. Ini segini berapa? 90.000. Hah, mahal banget. Iya makanya. Cobain dong, sepotongan aja, sepotongan. Yang kecil aja. Bisa. Teksturnya empuk tapi nggak lembek. Manisnya tuh lebih manis tapi nggak enek. Ini kalau daging sini wagyu nih ya. Wagyunya melon nih. Enak banget. Masya Allah, empuk banget. Nah, jadi di Jepang kita nggak boleh jadi land hogger. Kalau lagi di eskalator seperti ini kita nggak mau jalan, kita di kiri. Jadi yang kanan itu buat orang nyusul. Paling enak kemana-mana naik kereta di Jepang. Cepet dan lebih murah dibandingin taksi.
sekarang ini masih ada cherry blossom ya, sakura. Pohon-pohon yang daunnya memerah. Itu yang keren. Ini kita sekarang di Shinjuku Geon National Garden. Jadi ini ada replika seperti taman-taman Jepang di masa lalu. Super keren. Ada bonsainya, ada cherry blossomnya, ada danaunya. Yang banyak mungkin orang bilang kayak zen gitu ya, apa? Taman yang bikin kita rileks secara jiwa dan raga. Jadi kamu pertama kali lihat sakura ya? Iya. Kayak bohongan kata kamu ya? Ini asli ciptaan Tuhan. Makanan tuh hampir nggak ada yang nggak enak ya di Jepang. Even es krim aja ini kayaknya mereka tuh pikirkan bener-bener gitu. Dia ada pahitnya, kadar manisnya tuh juga pas, seger. Nggak tahu lagi deh, setiap ke Jepang tuh nggak pernah gagal makanannya. Nah di Jepang ini juga ada tradisi, jadi kalau lagi cherry blossom gini tuh orang-orang pada duduk di bawah pohon, makan bento, makan siang, bawa tikar, piknik. Seru kalau pas musim sakura cherry blossom bisa kayak ini nih, Shinjuku Geon National Garden. Nah ini kita di satu dari ya lumayan banyak juga halal ramen di Jepang ya. Dan ini dagingnya bisa pilihan ayam atau beef wagyu. Nah, ini khasnya kalau di restoran halal tuh suka ada ini musola. Jadi kita kalau waktunya sholat kita bisa sholat di sini juga. Kita rasakan ya. Ini kita pesen wagyu ramen pakai wagyu dan pakai ayam goreng sama pakai minum. Dan ini halalnya bukan dia ngeklaim sendiri ya, udah halal sertifikat Jepang. Thank you. Arigato. Hai, esiagare. Kita cobain kuahnya, yang penting kuahnya. Enak. Dagingnya wagyu pula lagi. Dagingnya melting, bener-bener wagyu. Kan udah lumayan pedes. Cuman di sini ada tata tertibnya. Kalau lagi penuh, diharapkan makannya nggak lebih dari 30 menit. Tapi enak, recommended. Thank you. Arigato gozaimasu. Oke, ramah ya ownernya dan enak. Cuman memang mahal ya. Jadi kalau misalnya cuman pakai yang ayam itu nggak mahal tuh normal. Tapi kalau yang pakai wagyu tergantung mau 3 slice wagyunya apa 5 slice. Dan itu tipis-tipis 3 slice itu kira-kira 290.000 satu porsi paket ya, sama minum sama karage ayam goreng. Tapi kalau yang 5 slice itu sekitar 4.000 yen, artinya 450.000. Tapi wagyunya bener-bener good grade. Dan kalau kita mau pilihan yang cuma ayam aja juga tetap enak, dan itu jauh lebih murah ya, karena emang wagyunya yang mahal. Tapi ini recommended, tadi kita berdua habis 7.000
7.000 itu artinya hampir 800.000 rupiah lah, tapi worth it lah dengan kualitas daging dan rasanya. Dan ada musolanya enak, jadi bisa sholat zuhur tadi. Oke, kita lanjut jalan. Sayang, aku ngantuk kalau ke mall-mall kayak gini. Baru juga masuk udah ngantuk. Iya, bosen banget sayang. Nggak ada yang lebih Yaudah, menarik. Kita keluar. Baru berapa menit masih banyak Pak? Semangat lagi sayang. Ya, istri lagi belanja dulu di dalam. Kita tunggu. Oke, akhirnya keluar juga setelah 15 menit bawa belanjaan. Dan ya, suaminya yang harus membawa. Wow, segitu doang pakai di videoin. Kita kemana lagi sekarang? Lagi ya? Jalan lagi. Jadi di sini mau jalannya sepi, nggak ada mobil. Kalau nggak boleh nyebrang, lampunya merah ya nggak nyebrang. Nah, baru kalau pas hijau nyebrang. Nggak ada tuh yang sepi jalannya, nyebrang aja. Hampir nggak ada yang melanggar. Nah, kita nunggu lagi. Nah, itu ada masjid lumayan gede, itu Masjid Tokyo Chamii. Jadi ini dekat dari stasiun Yoyogi Uehara. Nah, kita mau ngeliat-liat sambil kita sholat asar di sana. Ini kita habis wudhu. Jadi tempat wudhunya itu ada air panas, ada air dingin. Kita lihat yuk masjidnya kayak gimana. Oke, kita sholat dulu. Alhamdulillah udah selesai. Ini masjidnya bagus banget ya, nyaman banget. Tapi ini kayaknya disponsorin sama Turki ya. Megah. Tapi nggak ada parkiran sih. Nggak kayak masjid di Indonesia, jadi tetap kesini paling enak naik kereta. Oke, kita sekarang mau taruh barang-barang dulu di hotel. Nanti kita langsung lanjut makan malam. Hari ketiga. Hari ini kita belanja. Loh, kok sendirian? Yes, karena yang belanja istri. Saya paling males ikut belanja, bosen gitu kan. Jadi untungnya kita nginep di Ginza, jadi istri belanja di dekat sini. Dan istri tadi udah telepon untuk menjemput dia. Udah, siap. Aku lanjut ya? Selamat lanjut. Ya, jadi itu tugas saya, menjemput istri belanja, ngangkat belanjaan, taruh di hotel, tunggu panggilan lagi. Dan itu menyenangkan buat saya, nggak perlu berbosan-bosan di tempat belanja. Padahal sebenarnya ini bajunya juga baju-baju buat saya sih, karena di sini kata istri itu murah sekali, jauh dibanding Jakarta. Ya walaupun baju buat saya tuh paling nggak bisa ya milih baju atau celana atau sepatu, udah biarin istri aja, saya tinggal jemput belanjaannya. Oke, kita sekarang balik ke hotel, taruh belanjaan, tunggu panggilan lagi. Alhamdulillah belanja yang kedua
nganterin sendiri ke hotel. Terus sekarang kita langsung jalan lagi. Itu dia. Enggak. Kenapa saya males ke dalam? Karena satu, emang saya nggak suka belanja, bosen dan ngantuk gitu. Mendingan di pinggir jalan gini lihat mobil-mobil yang ada di jalan tuh. Ada Forester, ada Alphard, ada Porsche Panamera, ada taksi Jepang. Kan banyak mobil-mobil unik-unik dan keren-keren di sini. Jadi ya kita liatin jalanan aja, lebih menyenangkan daripada ikut belanja. Mazda CX-60. Ini ada Nissan yang banyak banget di sini. Cuman nggak masuk ke Indonesia. Saya juga nggak tahu namanya apa. Tulisan belakangnya sih AD. Ada BZ4X, Foxy, ada Pixis Van. Buatan mana ini? Buatan Toyota. Ya, betul Toyota. Defender. Nissan NV350, kalau di Indonesia NV300 kan. NV350, NV300 tuh kayak Valian, ini lebih gede, mobil komersial. Nah itu mesin parkirnya ya. Jadi kalau di daerah Ginza ini parkirnya sekitar 33.000 untuk 1 jam. Dan tidak boleh lebih dari 1 jam. Hanya boleh maksimal sejam parkir. Nggak belanja sayang? Nggak ada yang aku mau. Nggak ada yang mau. Oke, kita Size-nya nggak ada. lanjut lagi. Wih, Prius baru. Keren juga warna merah. Dadah. Nah itu adalah parkiran mobil. Mau keluar dari parkiran mobil aja dijaga jangan sampai kena pejalan kaki. Wih, Delica. Jadi kalau di jalanan Jepang tuh nggak ada tempat duduk ya, jarang banget yang ada tempat duduk. Jadi ya udah, kita ngemper aja dulu, nungguin istri selesai belanja. Mendingan ngemper daripada ikut belanja. Oke, udah kelar. Itu sayang. Aku yang bawa. Barang-barang. Ya oke. Istri belanja, suami bawa barang. Gak apa-apa sayang, aku ini kok aku ini ikhlas. Mustang. Semuanya nyebelin banget. Dadah. Tunggu lagi. Mustang Cabrio setir kiri. Loh, emang boleh di Jepang setir kiri? Di Jepang boleh, tapi ada pajaknya lebih mahal. Bahkan di Jepang itu kalau orang nyetir setir kiri itu lebih gengsi gitu katanya. Enak kita lihat-lihat mobil lagi yuk. Crown buat taksi. Seri 3 touring tadi. Seri 6 Alpina B6. Wow. Motor pakai atap. Ini dia Toyota Yaris yang jadi basis buat GR Yaris, tapi ini 4 pintu. Mario Kart. Udah. Silakan aku bawain lagi. Jarang-jarang lo ketemu suami kayak aku gini yang siap bawain belanjaan sayang. Tuh ada maunya. Nggak ada maunya, aku cuma mau liburan doang. Kita ke hotel dulu ya buat asar ya. Oke, kita ke hotel dulu. Habis itu nanti kita lanjut lagi. Bakal dipenuhi tuh koper-koper itu. Oke, sekarang kita jalan, kita mau early dinner. Di sini yang naik sepeda aja ada yang pakai jas. Coba kalau di Indonesia pakai jas, pakai sepeda kayaknya nggak matching. Ini kita di daerah Hibiya nih, sebelahnya Ginza. Ini daerah bukan daerah turis ya, jadi lebih sepi, lebih enak. Daerah perkantoran. Suhunya tuh pas banget lah nih, ini sekitar 24, 25, sejuk.
Oke, sekarang kita nyebrang dulu. Tunggu lampu merah dulu seperti biasa. Oke. Nah, sekarang kita masuk gedung, kita mau coba grill yakiniku tapi dengan halal sertifikat. Jadi ini halal. Jadi udah banyak ya sekarang yang pakai daging halal, dan bukan hanya dagingnya tapi cara masaknya, jadi menghindari alkohol, minyak babi semua. Walaupun di distrik yang cukup premium nih, tapi tersedia juga. Kita coba aja itu. Nah, lucu tempatnya, bisa sambil lihat pemandangan. Nah, ini menunya halal certified Japanese black wagyu beef. Ini ada macam-macam, mulai dari 8.000 yen atau 900.000 per set sampai 15.000 yen atau sekitar 1,7 juta per set. Ya, lumayan sih harganya, tapi nggak apa-apa deh, kita coba aja yuk. Alhamdulillah kenyang, enak. Cuman emang agak-agak mahal ya. Tadi itu berdua habis 2,2 juta. Kita pilih dagingnya yang grade paling bagus sama yang satu di bawahnya. Jadi bukan pilihan yang ekonomis, tapi minimal tadi dijamin halal restorannya. Kita lanjut. Dari tempat yang tenang dan sepi, sekarang kita di Shibuya. Mendadak langsung banyak banget orang. Tumben-tumbenan kamu cari driving shoes. Aku cari yang balet tapi habis. Jadi beli driving shoes. Wah, tanda namanya tir nih. Fancy kamu. Iya, jadi beli driving shoes. Terima beli driving shoes sama Ferrell. Kamu juga beli kan? Itu kan emang edisinya aja. Nah, pakai buat nyetir ya? Sama ada buat Ferrell juga, buat dia latihan drifting tuh. Ada tukang cukur juga tadi di sini ya sayangnya. Asgar. Nggak mungkin, kalau Asgar nggak semahal itu. Berapa sih cukur rambut di sini? Nggak tahu. Pasti mahal. Asjep ya, bukan Asgar ya. Anak Asli Jepang. Karena di Jepang banyak jalan, jadi cepet lapar lagi ya. Nah, ini kita ketemu kebab favorit kita, kebab halal di dekat Shibuya. Enak banget ini. Waduh, ini kebab enak banget. Kita pertama kali tahu kebab ini pas ini ya. Sama anak-anak. Pas sama anak-anak pas bulan Januari. Bener-bener enak nih. Halal lagi. Selamat makan. Isinya habis. Alhamdulillah kenyang. Jadi hari ini sih cuma belanja, istri belanja, suami angkat belanjaan, tapi nggak apa-apa. Ikhlas sayang. Oke, semoga besok vibe-nya bisa berbeda, nggak cuma belanja. Kita langsung istirahat sekarang ke hotel. Langsung besok. Hari keempat jalan lagi, tapi jalannya, widih, Itu baru. pakai driving shoes. Driving shoes itu buat driving sayang, bukan buat walking.
Aku tuh nggak tahu itu cuma collab aja. Keren. Kemana kita hari ini? Beli sesuatu. Oh no. Jadi saking semangatnya belanja ya, sampai datang sebelum mallnya buka. Kita lihat-lihat luarnya dulu. Ini Hombashi, cuman 2 stasiun dari Ginza. Nah ini dia Takashimaya yang jadi inceran buat belanja, cuman masih tutup. Kira-kira 2 menit sebelum buka. Pada ngantri nih, sayang. Ini kayak ngantri wahana yang mau masuk mall. Cuman mall doang. Oke, kita masuk, tapi karena di dalam nggak boleh ngerekam video kayaknya ya kalau di mall gitu. Jadi kita langsung skip. Ya, kita nggak jadi karena jadi ada satu toko tas yang mau diincar itu ngantri. Padahal kita nggak masuk tuh di awal-awal tadi ya. Itu ngantri kira-kira ada 20 sampai 25 orang dan itu satu orang yang dilayani di dalam tuh mungkin bisa 20 menitan gitu ya. Jadi kita ngitung-ngitung mungkin bisa 3 jam, 4 jam tadi ngantrinya, nggak jadi deh. Kita jalan ke tempat lain lagi aja. Akhirnya setelah muter-muter dapat juga yang diinginkan. Makasih. Belanja beres. Makasih. Gak boleh dilihat belanjaannya. Sekarang kenapa ya nemenin belanja itu kok bikin ngantuk ya sayangnya? Aku nggak mau ya kalau Kamila temenin ke Gias. Iya nggak apa-apa. Gias itu bagus, sayang kamu pakai juga barangnya. Kalau tas kan aku nggak pakai. Oke, ya udah kita sekarang makan yuk. Lewat jalan kecil. Tiba-tiba lihat Yaris. Tadi, iya Yaris Cross itu, cuman beda sama Yaris Cross di Indonesia. Oh Yaris yang kayak kamu nggak ada yang pakai aku lihat. JR Yaris, Bukan. yang geremen. Hah? Kan emang terbatas, di Jepang aja cuma 500 dan itu pun pasti banyak yang dijual ke negara lain juga. Tapi aku nggak sama sekali nggak ada yang aku lihat. Pasti disimpan sayang, tuh biasanya buat weekend atau buat di track tuh mobil. Ada kok, bener asli dari sini kok mobilnya beneran. Nggak ada, aku nggak lihat sama sekali. Itu pokoknya Aja asli nggak dari ada. sini, kebetulan aja nggak ada yang make. Jadi jalan-jalan kita makan yuk. Nah, ini jadi kita makan hotpot tapi halal. Jadi dagingnya kita pakai lem yang di ujung sama wagyu. Ini yang spicy enak banget. Pedes juga kan? Makan itu ya. Oh ya. Pedes juga, makan cabai keringnya. Alhamdulillah selesai makan. Enak banget dan harganya wajar ya. Kita berdua makan banyak banget tadi, nggak nyampe setengahnya yang yakiniku kemarin ya. Padahal sama-sama wagyu juga. Recommended namanya Little Lamb Salam. Ini daerah mana ya sayang ya? Shinjuku. Dekat Shinjuku situlah, pokoknya di dekat Shinjuku di search saja. Recommended, bahkan banyak orang Jepangnya juga makan di sana. Nggak cuman Muslim gitu ya, karena emang enak. Oke, sekarang kita balik ke hotel. Mission udah dapat semua, belanjaan udah dapat. Dia cukup tanggung jawab bawa belanjaannya sendiri. Terus abis itu makan juga udah dapat yang enak halal. Sekarang kita istirahat dulu ke hotel, lanjut ke perjalanan berikutnya. Nah, sekarang kita makan malamnya ini. Nasi Padang. Jadi kita lagi di restoran Indonesia. Ini namanya Cabe. Pelayannya semua Indonesia, makanan juga Indonesia. Kita pesan beberapa menu, kita cobain. Nasi Padang. Kita coba bumbunya dulu. Wow. Ada telur baladonya, kita cobain bumbunya. Wah, rasanya otentik ya dan cukup pedas gitu, sesuai dengan namanya cabe. Kerupuknya Indonesia banget. Enak. Enak.
Ada bendera Indonesia segala di situ. Dan ini penuh. Tahu dan tempe penyet. Timun. Nyobain sambalnya. Cukup pedes. Cukup pedes lah, cuman nggak sepedes di Indonesia gitu. Cuman mungkin kan di sini menyesuaikan sama Jepang ya. Tapi proper lah pedesnya. Enak kan? Pedes kan? Terakhir bakso. Bakso di Jepang. Ada sambal juga di sini. Berasa di warung makan Indonesia banget deh. Oke, kita makan dulu ya. Nanti saya akan kasih tahu gimana rasa semuanya. Nah, ini krunya nih, sama chefnya orang Indonesia semua nih. Dari mana asalnya? Bapak mana Pak? Dari Padang. Masnya? Saya Padang Pak. Dari Padang juga. Oh, makanya ada nasi Padang. Oh, dari Malang. Oh iya iya. Sukses terus ya. Enak makanannya. Alhamdulillah kenyang, enak, terobati kerinduan ke masakan Indonesia. Jadi kalau Anda kesini Anda bisa coba nih restoran Cabe. Kalau untuk baksonya, jujur aja baksonya memang nggak kayak bakso di Indonesia ya. Enak, tapi kuahnya lebih ke arah soto, tapi tetap gurih, enak. Nah ini restorannya Cabe, masakan Padangnya enak. Sayang kita belum coba makanan lainnya dan makanannya itu banyak banget ya di sini ya. Banyak banget makanannya, lengkap makanan Indonesianya. Ini di daerah Meguro. Oke. Senang banget ketemu pemuda-pemuda Indonesia tadi. Oke, sekarang kita balik ke hotel, kita istirahat. Ini yang seri terbaru. Hari kelima kita ketemu sama Ustadz Fatih. Nah, Ustadz Fatih ini juga di balik pembangunan Masjid Yokohama. Indonesia di Yokohama. Yang kemarin beliau datang. Nah, alhamdulillah kemarin itu terkumpul banyak, tanahnya sekarang udah lunas dan udah mulai dibangun gitu ya. Dan bagi Anda semua mungkin yang mau bersedekah ya, wakaf sedekah buat membantu pembangunan Masjid Indonesia pertama di Yokohama, bisa kemana nih Ustadz? Langsung bisa diklik di link bawah ini. Di link bawah ini mana nih? Di bawah ini. Editor saya mesti ngisi nih. Oh, siap. Atau ke link bio Instagram saya. Oh, Fatih Karim. Fatih Karim. Iya. Di link bio ada. Nanti teman-teman kabar gembira. Alhamdulillah masjidnya lagi dibangun nih sekarang. Iya. Desember selesai, Mas. Alhamdulillah. Jadi Desember ada rencana kita sujud akbar di Masjid Indonesia pertama di Yokohama. Bersama warga Indonesia dan duta besar Indonesia yang ada di Jepang. Nah, Ustadz Fatih ini selain mengurusi pembangunan Masjid Indonesia di Yokohama, itu juga sering adain tour ya, halal tour ya. Roman trip. Jadi roman trip itu apaan tuh? Romantis trip. Oh, jadi harus pasangan resmi dong ya? Resmi. Harus resmi ya? Harus dicek keresmiannya ya? Keresmiannya. Pasangan sah. Nah itu trip ke tempat-tempat menarik di Jepang. Makanan halal, tempat buat sholat semua ada. Di sholatnya selalu on time, selalu di masjid. Kemudian ada tausiahnya. Saya senang banget teman-teman ketemu sama Mas Fitra. Udah lama banget. Udah lama cuman kontek-kontekan, nih sekarang baru ketemu langsung nih. Mas, terima kasih. Sama-sama. Kemarin udah diajak Mas Mobi, Mas Ridwan. Bukan Mas Mobi itu. Iya, waktu Mobi. Agak tua, jadi Om Mobi harusnya. Kalau Mas tuh masih muda. Oh, jadi Om. Makasih. Kemarin kabar gembiranya terkumpul lebih dari 500 miliar. Oh, Masya Allah, terima kasih Itu buat jadi, Anda semua. Jadi pahala jariah buat Mas Fitra. Amin, terima Masjidnya kasih. berdiri, pahalanya ngalir abadi. Ya, tapi maksudnya itu bukan buat saya dan Ustadz Fatih, tapi juga buat Anda semua. Itu insya Allah pahalanya ngalir. Dan amin. Bagi Anda yang belum tahu, Anda bisa lihat Instagramnya nih, Masjid Asolihin Yokohama. Asolihin Yokohama ya gitu ya. Kalau misalnya Anda mau bantu, silakan bantu dan insya Allah itu bisa jadi amal jariah buat Anda semua. Waduh, nih seneng banget ketemu Ustadz Fatih di sini. Ini hari terakhir sebelum balik ke Indonesia ya. Malam ini saya terbang pulang. Nah, saya bilang saya harus ketemu sebelum pulang. Nah, ini udah janjian nanti kita mau bikin podcast bareng ya, tapi mungkin karena Ustadz Fatih juga sibuk jadi mungkin baru bisa di-make. Enggak deh saya. Padahal dia yang sibuk. Padahal padat jadwalnya. Ustadz, terima kasih banget. Sama-sama. Udah ketemu di sini. Moga-moga pembangunan masjidnya lancar semua. Amin ya rabbal alamin. Makasih Mas Fitra dukungannya. Mudah-mudahan jadi amal soleh. Amin. Bekal pulang menghadap Allah. Amin. Seneng banget ketemu Ustadz Fatih tadi dan seneng banget juga dengar
masjidnya udah semakin mendekati penyelesaian. Nah, kita tadi habis dari ketemu Ustadz Fatih itu jalan-jalan, makan, sempat ke Autobox, cuman nggak beli apa-apa karena waktu itu udah pernah juga. Jadi belum ada yang baru barang-barangnya, dan istri saya kecapean, dia istirahat dulu. Dan sekarang kita akan lihat Ginza kalau lagi weekend, karena jalanan utama Ginza kalau lagi weekend itu Car Free Day. Jadi benar-benar jalanan rayanya ditutup, benar-benar jadi kayak tempat wisata, banyak banget turis di sini. Nah, ini saya mau nemuin ada satu teman saya juga yang kebetulan lagi ke Tokyo. Om Eli, apa kabar? Om Eli dari Voltron. Ngapain mau pasang Voltron di sini, Om? Lagi ngintip sih. Gue belum sempet nyobain tuh yang 360.000 watt tuh. Sama gua besok ya, pas pulang. Iya, nanti pas pulang deh kita coba deh. Bawa ini dong, Cybertruck. Cybertruck, beliin dulu dong, nanti gue Beli bawa. ya? Aduh, mikirin ya. Beli. Sama siapa Om kesini, Om? Sama istri, sama kakak, sama Kak Ipa. Iya. Cuman sekarang berdua, istri lagi muter di belakang lagi biasa. Belanja kalau di sini. Siap. Sukses terus, Om. Mantap. Thank you, Om Eri. Nah, jadi sesorean tadi ya cuman menikmati Car Free Day di Ginza, dan sebenarnya tadi lebih fokus nonton Feral di Thailand ya, sayang ya. Online. Karena pas kami ke sini nih, Feral lagi ikut Southeast Asia Drift Series, dan sebenarnya sih nggak ada target apa-apa gitu ya, karena mobilnya tuh dia juga pakai mobil cuma 250 HP, lawan-lawannya tuh bahkan sampai ada yang 1000 HP, rata-rata di 600 HP. Ternyata dia masuk ke top 16, top 8, semifinal, sampai final. Dan akhirnya posisi 2 tadi, alhamdulillah ya. Walaupun kami berdua nggak bisa nemenin, tapi ya itu. Nah, udah sekarang kita tinggal makan malam. Jadi dari tadi belum bisa makan karena deg-degan gitu. Yang tadinya nggak ada target malah Ini yang deg-degan banget nih. yang tadinya nggak ada target malah ini apa, ternyata jadi posisi 2. Oke, kita ini karena makan malamnya romantis, jadi ini mungkin nggak perlu di-share ya, sayang ya. Biar kita ini aja berdua, fokus berdua aja. Jadi ini malam terakhir di liburan ini di Tokyo sebelum besok kita balik ke Jakarta. Jadi ini mau spend quality time dulu, quality time. Hari terakhir, hari Minggu, agak mendung tapi nggak hujan. Alhamdulillah loh, selama seminggu di sini nggak pernah hujan sama sekali. Padahal 1 hari 2 hari sebelum kami datang itu hujan deras, dan mulai besok itu juga menurut perkiraan cuaca hujan lagi. Wah, alhamdulillah banget. Jadi masih bisa nikmatin jalan-jalan, dan ini hari Minggu sekarang, hari terakhir kami di sini. Kita mau isi pakai sarapan di pasar. Nah iya, kita ke Tsukiji Market lagi. Sebenarnya di awal kedatangan itu udah ke Tsukiji, tapi waktu itu nggak terlalu lapar gitu, jadi nggak, dan terlalu pagi waktu itu, jadi masih banyak yang tutup, yang belum buka. Oke, kita sarapan dulu. Wah, ini ngantrinya memang nih, soalnya hari Minggu sih, jadi jalanan sepi tapi pasar rame sama turis. Ngantri semua yang enak-enak. Wah, tahu gitu, makanya di hari pertama ya, hari pertama justru kita di hari kerja sepi pasarnya. Ini gile, baru jam setengah 10. Ngantri. Tapi walaupun pasar nggak rusuh ya, ngantrinya tuh teratur gitu. Nah, itu tuh ada satu yang selalu ngantri panjang. Ini ngantrinya panjang, mungkin bisa 15-20 menit kali ngantrinya, hanya untuk telur. Kita coba. Nah, sebenarnya ini bukan telur yang ngantri, ini telur yang di seberangnya nggak begitu ngantri. Tapi mestinya rasanya ya nggak jauh beda lah ya. Kita coba.
telurnya dingin, nggak ada amis telurnya sama sekali, cenderung agak manis. Mungkin yang ngantri itu lebih enak ya, tapi mestinya sih rasanya nggak jauh. Menurut saya sih nggak worth it ngantri segitu panjang. Saya kalau di Tsukiji biasanya makannya ini apa, sashimi atau wagyunya. Wagyu di sini juga enak-enak dan harganya reasonable. Tapi kalau telurnya kayaknya ini cuma karena penasaran aja. Saya masih penasaran juga sih, yang belakang itu enaknya kayak gimana ya. Sayang, ini kayaknya nggak worth it deh ngantri segini lama kalau maksudnya rasanya normal-normal aja gitu. Ya, emang tamago ya gitu rasanya. Tapi beda nggak sama yang ngantri panjang itu? Tamago ya sama rasanya, nggak bakal. Kamu udah pernah nyoba yang ngantri Udah panjang? pernah. Nggak jauh beda? Rasa tamago ya nggak ada yang beda. Ayo kita cari yang lain, ntar kita habisin dulu. Oh ini melon kayak yang kamu beli kemarin ya? Enak banget. Melon wagyu nih. Ini bukan wagyu sih namanya. Masya Allah rasanya manisnya dan teksturnya tuh beda. Tapi setelah dipikir-pikir, telurnya emang beda ya Jepang ya. Lebih nggak terasa. Nggak ada amisnya sama sekali, tapi kita dapat manfaat gizi dari telur bisa dengan rasa yang agak manis. Unik sih. Buat saya sih biasa aja, tapi mungkin buat banyak orang ini menarik. Nah ini juga sashimi, ngantrinya panjang nih. Mau yang ini? One. Selalu super seger sashiminya. Nggak pernah fail makan sashimi di Tsukiji Market ini. Padahal makannya cuman bukan di restoran mewah gitu, tapi di meja kecil. Ada sate scallop. Ini harganya 400. 400 tuh kira-kira 45.000 lah. Enak banget. Di Jakarta nggak ada. Ini pasar kayak gini yang kelihatan enak, beli satu nyocol gitu. Itu apa itu? Arigato. Itu apa? Crab. Kepiting. Kayak gimana rasanya? Enak ya? Dia bukan daging murni ya, tapi ya udah kayak otak-otak gitu ya. Otak-otak kepiting. Aduh, pasar enak-enak, seger-seger. Amazing, bener-bener pasar yang tidak sekotor pasar, tidak ada bau apapun seperti pasar, semuanya seger-seger. Pasar Ikan ya? Padahal ini pasar ya banyak jual ikan, nggak ada bau amis sedikit pun, nggak ada. Bau nggak sedap tuh nggak ada sama sekali. Kita di sebelah sana, di sebelah sana. Aduh, nggak kerasa kita udah sekarang ke arah airport aja. Udah selesai honeymoon 6 hari. Nih kita dianterin sama timnya Mas Surya juga, teman kebetulan beliau orang Jepang. Jadi seneng sayang. Alhamdulillah. Sekarang kita balik ke Jakarta, back to reality. Dan saya doakan Anda semoga dilapangkan rezekinya, bisa melakukan trip bersama keluarga atau orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra jika Anda belum. Follow Instagram kami di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.